Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi sama Kak Noel. Masih dalam suasana Natal kan? Selamat Natal semuanya. Oke, untuk mengawali ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari Minggu, kali ini kita akan menyanyi Selamat Datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Baik adik-adik, untuk mengawali ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Ayo persiapkan sikap doanya, tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan kali ini anak-anak-Mu bersyukur dan berterima kasih atas berkat yang selalu Kau limpahkan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengawali ibadah IHMPA ini ya Tuhan. Berkati dan sertai kami anak-anak-Mu, agar Kau selalu limpahkan karunia kepada kami, untuk kami juga siap menerima firman-Mu nanti. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak-Mu telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk bernyanyi lagi, yaitu kita akan menyanyi dari Gita Sorga Bergema. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah, Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk membaca Mazmur. Persiapkan semua Alkitabnya yuk. Oke. Sekarang buka kitab Mazmur, pasalnya yang ke-48, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang kelima. Oke, sudah ketemu semua? Mazmur 48 ayat 2 sampai dengan yang kelima. Oke, Kanuel baca ya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang tinggi permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja Besar. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Oke. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyi satu kali lagi dari lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu.
pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Serly di dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak tanggal 27 Desember saat ini. Masih dalam suasana Natal ya. Selamat Natal buat semuanya. Nah sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka Alkitabnya di dalam Matius pasal 2 ayat 19 sampai 23. Disiapkan ya, Matius pasal 2 ayat 19 sampai 23. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau di dalam pagi hari ini di dalam ibadah kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami dalam kami mendengarkan firman-Mu, sehingga anak-anak layan kami boleh duduk diam dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Mereka dapat mengertinya dan memberlakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Terlebih hamba, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun hamba untuk membawakan firman-Mu, sehingga apa yang diberitakan berkenan di hadirat-Mu yang kudus, menjadi berkat, hormat, dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, sudah siapkan Alkitabnya ya? Matius pasal 2 ayat 19 sampai 23 kita baca bersama-sama dari judulnya dulu. 1, 2, 3. Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnyalah anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, adik-adik, di dalam firman kita di Matius pasal 2 ayat 19 sampai 23 ini, adik-adik ya, di balik kisah Natal ini ada juga kesedihan ya adik-adik, di mana itu waktu zamannya Raja Herodes, karena dia takut nanti ada yang merebut tahtanya, jadi dia memerintahkan untuk membunuh semua bayi-bayi yang berusia 2 tahun ke bawah. Jadi Herodes itu takut ya kalau nanti sebagai raja akan diambil oleh Tuhan Yesus, karena kelahiran Tuhan Yesus kan akan menjadi raja di atas segala raja, tapi pengertiannya Herodes berbeda, dikira akan mengganti, akan merebut tahtanya. Jadi dia menyuruh membunuh semua anak-anak di bawah usia 2 tahun. Jadi sangat kejam ya adik-adik, jadi di mana-mana ada ratap tangis karena anak-anak 2 tahun ke bawah dibunuh. Maria dan Yusuf kan dikasih tahu oleh malaikat Tuhan bahwa mereka harus menyingkir. Jadi akhirnya Maria dan Yusuf menyingkir ke Mesir supaya bayi Yesus tidak dibunuh. Nah adik-adik, akhirnya Yusuf membawa Maria dan anaknya Yesus untuk ke Mesir untuk bersembunyi atau menyingkir supaya Tuhan Yesus tetap hidup. Nah, di ayat yang di pembacaan kita di Matius ini yang pasal 2 ayat 19 ini kan judulnya kembali dari Mesir. Nah, akhirnya adik-adik berapa tahun kemudian Herodes itu meninggal. Nah, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf, dia mengatakan, "Yusuf, kamu harus kembali ke Israel karena Herodes yang mau membunuh Tuhan Yesus, mau membunuh anak-anak itu sudah mati." Nah akhirnya Yusuf bersiap-siap, di ayat 20 dikatakan, "Bangunlah dan ambillah anak itu dan ibunya, berangkatlah ke Israel, karena karena Herodes yang ingin membunuh anak-anak itu, dia sudah meninggal." Akhirnya Yusuf membawa Maria dan anaknya Yesus kembali ke Israel. Nah adik-adik, tetapi di dalam perjalanan itu dia ternyata tahu bahwa ketika Herodes mati atau meninggal, yang menggantikan Raja Herodes adalah anaknya, yaitu yang bernama Arkelaus. Nah si Yusuf takut karena Arkelaus juga kejam ya. Jadi akhirnya dia takut, dia sepertinya dia nggak mau balik ke Israel. Akhirnya lewat mimpi, lewat
malaikat Tuhan datang kepada Yakub, dan di dalam mimpinya itu Yusuf dan Maria disuruh pergi ke Galilea. Nah, akhirnya Yusuf ke Galilea, dan ketika tiba di Galilea, dia tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Jadi akhirnya dari Mesir, Yusuf membawa Maria dan bayi Yesus tinggal di Nazaret. Nah, adik-adik, jadi dalam di balik Natal juga ada kisah sedih ya, di mana anak-anak oleh Raja Herodes disuruh dibunuh karena dia takut kerajaannya direbut. Nah, adik-adik, kisah kita pada minggu ini bahwa adik-adik juga mempunyai asal usul sama seperti Yesus mempunyai mama papa, yaitu Maria dan Yusuf. Begitu juga adik-adik ya. Jadi adik-adik juga mempunyai asal usul adik-adik, yaitu mama papa yang sudah melahirkan dan membesarkan adik-adik. Nah, setiap anak-anak mempunyai identitas diri, sama juga seperti Yesus. Nah, jadi adik-adik ya, ketika malaikat Tuhan datang ke Yusuf bahwa mereka disuruh kembali ke Israel, akhirnya Yusuf bersama Maria dan Yesus kembali ke Israel, dan mereka tinggal di kota Nazaret. Di situ Tuhan Yesus dibesarkan. Nah, Kak Seli mau tanya sebelum selanjutnya. Kak Seli mau tanya, Tuhan Yesus itu dilahirkan di kota mana? Ada yang tahu nggak? Ada? Tuhan Yesus itu adik-adik dilahirkan di kota Bethlehem ya. Jadi ketika Tuhan Yesus dilahirkan di kota Bethlehem, kalau kita membaca Alkitab, itu Tuhan Yesus dilahirkan di kandang domba ya, yang sangat hina. Itu mengartikan bahwa manusia itu penuh dengan dosa, adik-adik dan kakak itu penuh dengan dosa, dan Yesus datang ke dunia untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Jadi adik-adik, kita bersuka cita karena Yesus telah lahir untuk menebus dosa adik-adik dan dosa kakak. Jadi ya, dalam damai Natal, biarlah di dalam setiap Natal membawa kedamaian bagi kehidupan adik-adik dan juga kehidupan kakak, karena kita bersyukur Yesus telah lahir untuk menebus segala dosa-dosa kita. Yesus lahir untuk mengampuni kita yang berdosa. Jadi kita harus senantiasa hidup yang benar, kita harus senantiasa hidup bersyukur dan senantiasa memuji nama Tuhan. Salah satunya juga kita harus rajin bergereja, biarpun lewat daring, adik-adik boleh tetap mengikuti ibadah lewat daring. Selalu bersyukur ya, karena Tuhan sudah lahir untuk menyelamatkan anak-anak dan menebus akan dosa kita. Bersama kakak juga sangat bersyukur dengan kelahiran Tuhan Yesus, membawa kedamaian dan menebus dosa-dosa kakak dan dosa-dosa adik-adik. Nah, adik-adik, di sini juga Kak Seli mau tanya akhirnya, jadi siapa raja yang memerintah untuk membunuh anak-anak bayi-bayi di bawah usia 2 tahun? Ada yang tahu? Raja Herodes. Herodes sangat jahat ya, karena dia ingin membunuh anak-anak supaya tidak menggantikan dia. Yesus lahir di Bethlehem. Karena ada pembunuhan anak-anak, Maria Yusuf membawa istrinya dan anaknya pergi ke Mesir. Setelah Herodes mati, Yusuf, Maria dan Yesus kembali ke Israel, tetapi mereka tinggal di kota Nazaret. Nah, adik-adik, seperti Kak Seli katakan tadi, Kak Seli juga mempunyai asal usul, Kak Seli mempunyai mama papa, adik-adik juga mempunyai asal usul, adik-adik mempunyai mama papa. Jadi mulai sekarang selalu menghormati mama papa, selalu tidak membantah dan tidak berkata-kata yang tidak benar, tidak sopan kepada orang tua. Dan adik-adik, keberadaan atau kehadiran adik-adik di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan keluarga kalian itu bukan suatu kebetulan ya, semua dalam rancangan Tuhan seperti ada di dalam Alkitab. Jadi
kehadiran adik-adik di dalam keluarga, kehadiran mama papa dalam kehidupan kalian, itu semua adalah rancangan Tuhan. Adik-adik dan kakak masing-masing mempunyai kehidupan masing-masing, masing-masing mempunyai mama papa, masing-masing mempunyai kisah hidup masing-masing. Kak Sally mempunyai kisah hidup masing-masing, adik-adik juga mempunyai kisah hidup masing-masing. Jadi Alkitab mengatakan adik-adik harus hidup lebih memiliki hati yang sederhana. Jadi adik-adik harus hidup yang tidak sombong, menerima segala apa yang ada pada diri kalian. Jangan berharap, oh saya tidak kaya, jadi saya tidak senang. Tidak ya, ketika kita memiliki hidup yang sederhana, hati yang sederhana, kita mensyukuri apapun yang ada dalam kehidupan kita. Kita mensyukuri berkat-berkat yang sudah diberikan mama papa dalam kehidupan orang tua kita. Dan kita juga harus patuh kepada mama papa. Karena mama papa sudah susah payah membesarkan kita. Mama papa mencari uang untuk membesarkan kita, untuk membiayai kehidupan kita. Jadi kita harus patuh kepada orang tua. Kita juga harus memiliki hati yang sederhana, menerima apa yang menjadi kehidupan kita, menerima apa yang menjadi keberadaan kita. Misalnya biar mama papa uangnya tidak banyak atau biar mama papa uangnya sedikit, kita tetap bersyukur. Dan juga buat adik-adik yang mempunyai mama papa yang misalnya uangnya banyak, juga bersyukur, tidak usah sombong dan tidak usah pamer ya, karena masing-masing kehidupan kita sudah diatur oleh Tuhan dan kita mempunyai kisah hidup masing-masing. Jadi setiap orang berbeda kisah hidupnya. Nah yang terakhir, melalui Natal ya adik-adik, sekarang kan masih dalam masa raya Natal ya, masih punya kue-kue Natal di rumah. Nah jadi melalui Natal, Tuhan itu merancangkan masa depan yang sempurna untuk kita, dan rancangan Allah pasti terjadi. Jadi kalau misalnya masa depan kita, pasti Tuhan yang merancangkan yang terbaik. Jadi adik-adik harus selalu bersyukur. Dan juga kalau misalnya adik-adik pingin supaya cita-citanya tercapai, harus bekerja keras, harus rajin belajar. Dan jangan cuma bermain ya, sekalipun sekolahnya lewat daring, nggak ketahuan guru, kita nggak belajar, oh tetap kita harus belajar. Karena suatu hari nanti kita berharap Corona sudah pergi, jadi adik-adik boleh kembali normal bersekolah, datang ke sekolah tanpa melalui ibadah daring. Jadi tetap belajar supaya rancangan Tuhan dalam kehidupan adik-adik boleh terlaksana. Rancangan yang terbaik, yang terindah Tuhan rancangkan buat masa depan adik-adik dan buat masa depan kakak. Semuanya itu boleh tercapai dengan kerja keras kita juga untuk selalu rajin belajar dan berusaha dan tetap mematuhi apa yang menjadi perintah daripada orang tua kita. Nah adik-adik, firman kita sudah selesai pada saat ini. Tetap semangat dalam kehidupan adik-adik ya, tetap menjalani kehidupan dengan tetap sukacita, sekalipun seringkali kegiatan kita hanya di rumah. Oke adik-adik, Tuhan memberkati, tetap setia dan tetap patuh kepada orang Tuhan. Tuhan memberkati kita, amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan berdoa ya, kita berdoa syafaat. Kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar menjadi berkat, hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah anak-anak layan kami mensyukuri segala asal-usul mereka, berterima kasih dengan mama papa yang sudah membesarkan mereka. Dan biarlah di masa raya Natal ini mereka juga selalu bersyukur menerima apapun yang menjadi pergumulan mereka. Dan biarlah di masa raya Natal ini damai Natal senantiasa menyertai kehidupan anak-anak layan kami. Berkati masa depan anak-anak layan kami, berkati juga dalam pendidikan mereka. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun mereka dalam pelajaran mereka lewat daring, sehingga memperoleh nilai yang terbaik, sehingga anak-anak layan kami boleh naik ke kelas yang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan, masa depan anak-anak kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni salah dosa kami. Terima kasih Bapa. Amin. Oke adik-adik, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Oke, sudah semua dipersiapkan persembahannya.
Kalau begitu, kita iringi persembahan ini dengan menyanyikan satu buah lagu, yaitu Aku Bawa dan Berikan. Baik adik-adik, kita sudah memberikan persembahan dan tiba saatnya kita untuk mendoakan persembahan kita. Oke semuanya, ambil sikap doa, lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan kali ini anak-anak-Mu telah memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Kau mau memberkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini ya Tuhan. Dan juga kiranya Kau mau memberkati persembahan kami, agar selalu berguna untuk gereja kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak-Mu telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, untuk menutup ibadah IHMPA pada hari Minggu kali ini, kita akan menyanyi dari Selamat Selamat Datang Yesus Tuhanku. Oke adik-adik, selamat Natal, sehat-sehat selalu ya, jaga kesehatan, oke? Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang Kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang Kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Ayo kakak undang kita bangkit berdiri. Kita tutup dengan doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya Tuhan berkati dan sertai. Dan sekarang ibadah kami telah selesai. Biarlah Tuhan, masa depan dan kehidupan anak-anak kami pasrahkan kepadamu, dan berkat-Mu senantiasa menyertai kehidupan anak-anak lain kami dalam menjalani kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sekali lagi Kak Selly mengucapkan selamat Natal, tetap sehat dan semangat jaga kesehatan. Tuhan memberkati.